Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Berita 5 kembali hadir menemani aktivitas Anda pagi hari ini, Rabu 30 April 2014. Bersama saya Mida Fitri, inilah Berita 5 selengkapnya. Setelah melalui proses persidangan yang panjang, akhirnya Pengadilan Negeri Pati Selasa siang menjatuhi hukuman 20 tahun kurungan penjara kepada kedua tersangka kasus pembunuhan berencana dan perampokan terhadap seorang pegawai salon Cindy pada bulan Oktober 2013 lalu. Dalam sidang pembacaan putusan, Hakim Ketua memutuskan 20 tahun kurungan penjara kepada dua pelaku perampokan dan pembunuhan berencana terhadap seorang kapster salon Cindy bernama Winarsih alias Dina. Putusan tersebut dibacakan Hadi Sunoto, Hakim Ketua dalam sidang di Pengadilan Negeri Pati. Selasa siang, putusan Hakim sudah sesuai dengan tuntutan jaksa yang juga menuntut 20 tahun penjara. Kedua terdakwa bernama Arif Setiawan, warga desa Gabus, Kecamatan Gabus, dan Susanto, warga desa Wirun, Kecamatan Winong, dengan linangan air mata ibunda korban didampingi suaminya, mengaku puas dengan putusan hakim. Oke, saya sudah puas Pak, puas kalau dihukum atas semangat Pak nih. Di panjang, sudah sama lah. Di sepundi, Atas putusan ini, kuasa hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir seperti diberitakan sebelumnya. Akhir tahun 2013 lalu, Winarsih alias Dina, salah satu kapster salon Cindy yang terletak di Jalan Dr. Susanto, Kaburongan Pati, dihabisi dua pelaku Arif Setiawan dan Susanto. Untuk menghilangkan jejak, mayat korban juga dibuang di pinggir Jalan Lingkar Selatan, Turut Dukuh Garas, Desa Sugiharjo, Pati. Setelah dilakukan penyelidikan secara bertahap, aparat kepolisian Polres Pati berhasil membekuk dua pelaku di lokasi yang berbeda. Motif tindakan kriminal tersebut adalah perampokan. Karena berdasarkan informasi yang dihimpun, setelah mayat Dina dibuang, pelaku juga menggasak motor korban dan beberapa benda berharga lainnya. Edi Setio, Simpang 5 TV melaporkan. Informasi lain pemirsa, untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk di tingkat distributor, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pati terus meningkatkan pengawasan terhadap proses distribusi pupuk. Kelangkaan pupuk yang sudah terjadi sejak beberapa waktu terakhir kian meresahkan petani di berbagai wilayah di Kabupaten Pati. Kelangkaan pupuk yang terjadi di Kabupaten Pati sejak beberapa pekan lalu membuat resah para petani. Pertumbuhan dan hasil panen maksimal tanaman sangat tergantung dari hasil pemupukan. Untuk mengantisipasi semakin banyaknya kelangkaan pupuk di tingkat distributor, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pati terus meningkatkan pengawasan terhadap proses distribusi pupuk. Kepala Kelompok Jabatan Fungsional Dispertanak Kabupaten Pati, Munandar, mengatakan selain meningkatkan pengawasan pada proses distribusi pupuk, pihaknya juga terus melakukan inspeksi mendadak di beberapa titik untuk memastikan kelangkaan pupuk tidak dialami para petani. Dalam menjalankan pengawasan distribusi pupuk, pihaknya juga terus menghimbau untuk menggunakan rancangan definitif kebutuhan kelompok sebagai acuan kebutuhan pupuk petani. Berdasarkan hasil berbagai sidak, kondisi kelangkaan disebabkan karena masih banyaknya pengecer yang belum bisa memaksimalkan administrasi terkait pengeluaran dan pengedaran pupuk di berbagai wilayah Pati. Ini kami memang tidak memberitahu. Saya langsung lebih mendekat kepada teman-teman pengecer, bagaimana ada permasalahan apa, pupuknya bagaimana, agar semuanya ini tadi saya sampaikan agar tepat kepada sasaran. Selain melakukan pengawasan 14 distributor yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Pati, pihaknya juga terus melakukan pengawasan langsung di lapangan untuk melihat kondisi real dan ketersediaan pupuk bagi para petani. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Harga ikan di pasaran mengalami kenaikan. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah di program Berita 5 Simpang 5 TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami di program Berita 5 Simpang 5 TV. Akibat kurangnya stok ikan laut yang tersedia di tempat pelelangan ikan memicu kenaikan harga ikan laut di pasaran. Rata-rata kenaikan harga ikan berkisar Rp1.500 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ikan di pasaran akhir-akhir ini merupakan dampak dari kurangnya pasokan ikan yang tersedia di tempat pelelangan ikan. Kenaikan harga ikan laut diantaranya ikan kakap, ikan manyung, ikan kembung, dan ikan bawal. Kenaikan harga ikan terjadi sejak 2 hari lalu. Ditemui Selasa pagi, Supiah, salah satu pedagang ikan pasar Gowangsan mengatakan kenaikan harga ikan laut dipicu adanya kurangnya pasokan ikan yang tersedia di TPI. Selain itu, banyak nelayan yang tidak melaut karena faktor cuaca. Ya Bu, ini untuk harga ikan laut ini naik apa turun Bu? Naik. Sejak kapan itu Bu naiknya Bu? Kemarin Kemarin. Itu karena apa Bu kira-kira naik? nggak ada barangnya. Nggak ada barang? Iya. Oh gitu. Harga ikan rata-rata naik berkisar Rp2.000 per kilogramnya. Seperti ikan kakap dari harga sebelumnya Rp14.000, kini menjadi Rp15.000 per kilogram. Dengan demikian diharapkan ketersediaan pasokan dapat kembali stabil dan harganya pun turut stabil pula. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, akibat melimpahnya pasokan sayur di pasaran mengakibatkan harga sayur mayur di pasaran anjlok. Rata-rata harga sayur mayur tersebut turun Rp1.000 hingga Rp1.500 per ikatnya. Anjloknya harga sayur mayur diduga disebabkan melimpahnya stok di pasaran. Sepekan terakhir, harga sayur mayur turun harganya. Misalnya, harga sayur kangkung yang sebelumnya mencapai Rp3.000 per ikat, kini menjadi Rp1.500 per ikat. Kacang panjang yang sebelumnya mencapai Rp4.000, kini hanya Rp2.500 saja. Rasmi, salah satu pedagang sayur Selasa pagi mengatakan, turunnya harga sayur mayur tersebut akibat panen raya yang berdampak stok melimpah. Mbak, ini untuk harga sayuran sekarang naik apa turun Mbak? Turun. Sekarang berapa Mbak? Harga kangkung Kalau sebelumnya? sebelumnya 3.000. Meski harga cenderung merosot, prosentase pembeli masih terbilang stabil. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Beralih ke informasi lain, hingga Selasa pagi stok darah di unit transfusi darah PMI Cabang Rembang terbilang cukup aman. Meskipun demikian, partisipasi warga untuk mendonorkan darahnya dinilai masih cukup rendah. Ketersediaan darah di unit transfusi darah PMI Cabang Rembang relatif aman. Dari data yang ada untuk hari Selasa tercatat persediaan golongan darah A ada 21 kantong, golongan darah B 20 kantong, golongan darah O 14 kantong, dan golongan darah AB kosong. Namun di Bank Darah Rumah Sakit Dr. R. Sutrasno Rembang terdapat 7 kantong untuk golongan darah AB. Ditambahkan Susi, rata-rata warga Rembang yang berniat mendonorkan darahnya setiap hari antara 5 hingga 10 orang. Untuk saat ini stoknya masih aman, terkendali, kayaknya masih bisa untuk mencukupi sampai akhir bulan ini. Pak, untuk melakukan donor ini memang rutin dilaksanakan setiap berapa bulan sekali, Pak? Setiap 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan sekali, Pak ya? Ya. Kemudian tujuannya apa itu, Pak? Tujuannya untuk memberikan darah, memberikan diri saya kepada orang yang membutuhkan. Sementara itu, Antonius Heri Susanto, salah satu pendonor yang berhasil ditemui, mengatakan hampir bisa dipastikan setiap bulannya salah satu guru di SD Rembang ini mendonorkan darahnya di PMI Rembang. Karena menurutnya, setetes darah yang didonorkan adalah nyawa bagi orang lain. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di program Berita 5, informasi mengenai Dahlan Iskan akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah di program Berita 5 Simpang 5 TV.